Halo, kembali lagi di konten 7 kali puasa, 7 kali lebaran tak pulang-pulang. Dan ini sudah di episode ke-22. Alhamdulillah tetap konsisten upload hingga 22 hari berturut-turut. Dan tinggal 8 episode lagi sebelum mengakhiri Ramadan tahun ini. Ya, terima kasih yang sudah nonton dari episode pertama. Semoga bisa sedikit memberikan cerita dan juga inspirasi dan barangkali motivasi kali ya untuk teman-teman yang memang baru pertama kali merantau atau merasakan puasa dan juga lebaran di perantauan. Bagi yang belum tahu, perkenalkan saya Fitra. Saya perantau dari Ternate, Maluku Utara. Dan ini sudah kali ke-7 secara berturut-turut di dalam 7 tahun terakhir saya menikmati puasa dan juga lebaran di perantauan. Kalau di episode sebelumnya, di episode ke-22 ya, dari mulai 1 sampai 22 itu mungkin sebagian besar saya sudah bercerita terkait dengan pengalaman saya selama 6 tahun terakhir di beberapa kota berbeda, dari mulai Jogja, Boston, kemudian Depok, Karawang, dan balik lagi ke Depok. Kemudian sebelum menuju ke cerita terkait dengan puasa ke-7 dan juga lebaran ke-7 saya, ini saya mau cerita terkait dengan beberapa hal kecil aja dan barangkali bisa kasih saran ke teman-teman sesama perantau juga ya untuk berpuasa dan juga lebaran di perantauan. Nah, di episode ke-22 ini saya pengen sharing aja terkait dengan menu buka puasa sih, dan apa yang telah saya lihat ketika 6 kali berpuasa di luar Ternate ya, khususnya di Pulau Jawa. Sewaktu di Jogja itu ya alhamdulillah beberapa kali menikmati buka puasa bersama, kemudian pernah juga buka puasa di jalan bersama teman-teman, maksudnya di pinggiran di dekat UGM waktu itu di Jogja. Kemudian balik ke Boston itu ya karena minoritas, jadi buka puasa di sana tidak terlalu terasa ya atmosfernya. Kemudian baru balik lagi ke Depok, di Karawang sempat waktu itu, dan akhirnya balik lagi ke Depok. Nah, hingga sekarang saya akhirnya mencoba untuk melihat ada sesuatu yang menurut saya kurang bagus kali ya. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin punya kebiasaan buka puasa ini, khususnya teman-teman yang ada di Jawa. Nah, jadi ketika berada di Jogja, kemudian Depok dan juga Karawang, ini hal yang saya lihat adalah orang-orang di Pulau Jawa ini kebanyakan berbuka puasa dengan sebagian besar itu dengan gorengan gitu. Yang mana ya itu pilihan masing-masing orang juga sih, nggak apa-apa sih. Jadi kalau berburu takjil di mana-mana itu pasti ada banyak gorengan gitu. Termasuk di dekat kosan saya di Depok juga yang paling laku keras itu adalah gorengan, dari mulai tempe, kemudian bakwan, ote-ote, apalagi risol mayo kayak gitu-gitu. Ini yang paling laku ya di Pulau Jawa dan sekitarnya gitu baru. Terus kemudian ya walaupun ada sebagian besar ada yang jualan kolak kayak gitu-gitu, dan kolaknya di sini juga banyak variannya. Kalau di Ternate kan mungkin hanya sedikit. Kalau di sini kolak biji salak lah, kolak pisang, kolak singkong, segala macam banyak. Nah, tapi banyak juga yang memilih menu buka puasa dengan minum es. Jadi yang saya lihat tuh kebanyakan orang-orang di Jawa nih menikmati buka puasa dengan gorengan dan minum es. Dimana kalau ya saya sebenarnya bukan orang kesehatan ya, cuman kalau berdasarkan pengalaman pribadi, dua kombinasi jenis makanan ini ketika dimakan itu akan memberikan dampak kepada tubuh sendiri ya.
apalagi yang biasanya yang dimana kita menahan makan dan minum selama mungkin 12-13 jam, kemudian dibuka dengan menu yang seperti itu, dibuka dengan gorengan, kemudian ada es. Nah ini yang saya alami tuh ya standar, bisa saja batuk atau flu, pokoknya batuk-batuk lah. Yang mana ujung-ujungnya kalau misalnya teman-teman itu karyawan atau pekerja dan masuk ke kantor, itu bikin orang di kantor itu nggak nyaman dengan teman batuk-batuk. Ya syukur-syukur kalau misalnya teman-teman memilih untuk bekerja dari rumah ya. Tapi yang saya lihat kebanyakan di Jawa nih orang-orang pada maksain masuk kerja gitu, walaupun kondisinya kurang fit. Yang mana akhirnya ya syukur-syukur mereka mau pakai masker ya. Tapi kalau enggak tuh ya kadang bikin orang teman-teman kerja kurang nyaman dan bahkan bisa menyebarkan virus ke mereka juga. Nah ini yang menurut saya agak kurang bagus gitu diterapkan oleh para perantau yang ada di Pulau Jawa. Jadi tapi balik lagi ke selera ya. Jadi kalau saya tuh hanya menyarankan sebaiknya berbuka dengan air hangat atau standar kurma dulu, baru kemudian sholat, lalu kemudian menunggu beberapa waktu kemudian baru mulai makan makanan yang seperti ini. Dan kalau boleh jangan terlalu sering juga sih di dalam selama bulan puasa ya. Ya karena mikirnya gini sih, emang makanan ini ketika setelah bulan puasa akan hilang itu, nggak kita udah nggak bisa dapat lagi makanan seperti ini kan, enggak ya, masih ada yang tetap jualan juga gitu, cuman mungkin atmosfernya aja yang berubah. Nah, itu tinggal kita cari aja sih, daripada menyiksa diri ketika berpuasa yang bikin ya hal buruknya mungkin membatalkan puasa atau tidak mampu berpuasa ya, karena penyakit yang ditimbulkan dari apa yang kita makan sewaktu berbuka puasa seperti gorengan dan juga ya es-esan kayak gitu. Kalau saya pribadi sendiri sih alhamdulillah ya, kalau dilihat dari Ternate, orang-orang Ternate kan kebanyakan menu ya, mereka juga beberapa orang sering minum es sih, cuman yang lebih saya sering lihat adalah mereka jarang makan gorengan kalau orang-orang Ternate. Kayaknya orang-orang Maluku, orang-orang Indonesia Timur juga sih jarang makan gorengan, lebih ke kue-kue sih, kue basah seperti itu, dan didominasi oleh ya buka puasa dengan korma dulu, kemudian air hangat, baru ada beberapa kue-kue basah yang kemudian dikonsumsi. Nah karena sudah terbiasa dengan hal seperti itu, jadi ya alhamdulillah tetap saya jaga juga, karena emang gak suka banget sakit ketika puasa, apalagi batuk kemudian flu, aduh itu benar-benar sangat-sangat mengganggu. Jadi alhamdulillah ini sampai ke puasa ke-22 dan puasa ke-7 saya, alhamdulillah selama berpuasa mungkin saya jarang sakit ya, karena apa yang saya konsumsi juga ketika berbuka puasa. Di Jogja misalnya ya sesederhana sekali lagi air hangat, kemudian ada kurma, kemudian biskuit, baru kemudian sholat, setelah itu baru mulai makan makanan berat gitu. Nah ketika di Boston juga sama, bahkan lebih sederhana. Jadi ya balik lagi air hangat sama kurma, kemudian ditutup dengan biasanya saya masak ya sesederhana nasi sama telur dadar aja sih. Itu selama 2 tahun di Boston. Kemudian balik ke Depok, sempat coba-coba beberapa gorengan tapi kayaknya nggak cocok sama lidah saya sih. Jadi ya balik lagi ke menu buka puasa yang biasa saya makan, itu air hangat, kurma, kemudian nyari kue-kue basah lainnya mungkin di convenience store yang ada di sini, Indomaret atau Alfamaret, beli biskuit dan sebagainya. Baru kemudian sholat, akhirnya, dan setelah itu GoFood atau makan makanan berat. Nah cerita ketika sewaktu di Karawang itu gimana ya, udah nggak ada pilihan lain sih, karena kan saya di proyek. Jadi di klien saya tuh alhamdulillah mereka menyediakan
menu buka puasa selama di proyek itu selama 30 hari penuh, dan kebanyakan didominasi oleh ya goreng-gorengan gitu. Ya iya, alhamdulillah sih selama di sana nggak pernah sakit ya, walaupun saya lebih sering mengkonsumsi gorengan. Cuman ya itu balik lagi, tetap saya awali dengan kurma dan juga air hangat, baru kemudian saya konsumsi kurma, dan ya mereka juga menawarkan banyak varian es ya untuk diminum ketika di sana. Kemudian dari Karawang balik lagi ke Depok, ya menu saya sama juga sih seperti menu buka puasa sebelumnya. Jadi cuman air hangat, kurma, udah jarang makan goreng-gorengan apalagi es. Dan ya beruntungnya saya menemukan tempat jualan kue dijual oleh orang-orang Ambon, dan alhamdulillah bisa menemukan beberapa takjil yang memang saya temukan ketika di Ternate gitu. Salah satunya adalah asida dan juga kue apang. Ya mungkin itu dulu di episode ke-22. Semoga tips saya dan juga apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi teman-teman yang berada di perantauan. Ingat selalu untuk jaga diri dan juga jaga kesehatan sewaktu di bulan suci Ramadan dengan mengonsumsi makanan-makanan yang sehat, dan juga terhindar dari penyakit flu, batuk, dan sebagainya. Terima kasih.